Warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya Arif Faiza dari Coderen, dan hari ini kita akan belajar HTML. Nah, sebelum kita masuk ke materi HTML, kita akan mempersiapkan dulu web browser dan text editor kita. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita langsung ke materi. Mengapa kita harus menginstal web browser dan text editor? Karena untuk menjalankan sebuah HTML, kita butuh web browser. Web browser adalah program yang akan menerjemahkan kode-kode HTML dan menampilkannya menjadi sebuah halaman website. Nah, untuk text editornya adalah tempat di mana kita melakukan codingnya, kita menulis scriptnya gitu. Nah, saya yakin di komputer teman-teman sudah ada web browser. Nah, di sini saya akan merekomendasikan beberapa web browser yang bagus. Nah, di sini menurut website Start Counter pada tahun 2019 sampai 2020 bulan Februari ya. Nah, di sini untuk peringkat pertama masih diduduki oleh Chrome. Kemudian yang kedua Firefox, kemudian Internet Explorer. Nah, kemudian pertanyaannya, "Bang, terus yang mana Bang yang lebih bagus, Bang?" Jawabannya pilih dua kalau saya bilang. Karena kita nanti bisa membandingkan tampilan dari satu web browser dengan web browser lainnya. Menurut saya yang bagus Chrome dan Firefox. Karena secara global mereka yang berada di posisi atas. Kemudian memilih text editor. Nah, di sini ada beberapa text editor rekomendasi dari saya. Nah, kalian tidak usah bingung, "Bang, bagus yang mana Bang antara satu dengan satunya?" Jawabannya itu cuma tools ya. Jadi jangan terlalu terpacu pada satu tools. Nah, yang penting kita paham dulu logika dari codingnya, jangan karena toolsnya kita bingung gitu. Jadi yang penting kita gunakan satu dulu atau dua. Nah, kemudian nanti kita pelajari isinya, nanti tinggal pakai toolsnya itu kita bisa milih nanti. Di sini ada Adobe Dreamweaver ya, dikenal dengan sebutan what you see is what you get, dimana kita bisa merancang tampilan website dengan cara drag and drop, yakni menggambar tampilan web secara visual tanpa harus mengetahui kode program di balik itu. Walaupun Dreamweaver juga menyediakan fitur coding yang sangat lengkap. Nah, Adobe Dreamweaver ini cenderung berat dan berharga jutaan rupiah untuk versi legalnya. Kemudian tidak pas untuk belajar karena akan menghasilkan kode-kode HTML secara instan. Karena main drag tadi, kita membuat desainnya otomatis, codingnya itu terbentuk sendiri. Nah, itu untuk belajar kurang bagus. Kemudian ada Notepad++. Nah, di Notepad++ ini saya merekomendasikan untuk diinstal di komputer teman-teman karena pertama cepat, ringan, namun jeleknya untuk tampilan terlihat jadul, tapi bagus untuk pemula karena kita tidak terbiasa dengan plugin-plugin yang ada. Jadi kita nulisnya itu dari nol itu, otomatis kita akan hafal dengan sendirinya. Tapi tampilannya emang jelek. Kalau buat belajar lebih bagus Notepad dulu kalau saya bilang. Nanti baru kita pakai tool yang lebih bagus, kita pakai plugin-pluginnya gitu. Kemudian ada Atom. Atom merupakan text editor open source yang didukung oleh GitHub. Keunggulan Atom adalah banyaknya plugin yang tersedia, dikenal juga sebagai packs. Packs ini ibarat aplikasi tambahan yang berguna untuk menambah fitur-fitur baru ke dalam Atom. Misalkan kita banyak membuat kode program menggunakan Bootstrap, salah satu framework CSS. Tersedia berbagai packs untuk mempermudah ketikan kode program. Nah, ini kita bisa gunakan ini menurut saya. Tapi setelah kita sudah hafal dengan penulisannya, kalau bisa hafalkan dulu. Biasakan nulis semuanya dari nol baru kita gunakan plugin-pluginnya. Kemudian ada Sublime Text. Sublime Text ini cukup bagus, bahkan mungkin masih menguasai peringkat 1 ya, text editornya. Tetapi text editor ini berbayar, harga lisensinya itu hampir $80.000 atau sekitar 1 juta rupiah. Terbilang cukup mahal apalagi untuk mahasiswa dan pelajar ya. Kemudian ada yang lebih bagus menurut saya dari setelah Sublime Text, yaitu Visual Studio Code. Ini pertama ringan, gratis, dan juga pluginnya hampir sama dengan Atom, bagus banget. Banyak plugin-plugin yang memudahkan kita untuk melakukan coding. Tapi untuk misalkan kita untuk pemula, saran saya pluginnya jangan diaktifkan dulu.
kita biasakan nulis script dari nol. Baru nanti kalau kita sudah mulai hafal-hafal, baru kita pakai plugin untuk mempercepat kita dalam melakukan coding. Oke, kita langsung masuk ke instalasinya dan cara menjalankannya. Oke teman-teman, semuanya sudah terinstall dari Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, dan Notepad++. Nah, sebelum kita coding, kita buat dulu folder file kita. Oke, di sini saya akan simpan saya taruh di dulu. Saya taruh sini, latihan HTML. Oke, kemudian kita buka Visual Studio kita. Oke, saya buat file dengan nama latihan.html. latihan.html, dan kita buat HTML. Nah, untuk strukturnya ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini kita cuma tes text editor kita sudah berjalan belum. Latihan. Oke, kemudian kita tampilkan H1. Selamat datang di Coderun. Jadi kita mau menampilkan tulisan selamat datang di Coderun. Oke, kita save. Nah, untuk menjalankannya kita bisa copy paste filenya. Kemudian kita buka Google Chrome, kita pastekan di sini, kita tinggal enter. Nah, selamat datang di Coderun. Nah, atau cara kedua untuk menjalankannya, tinggal kita masuk di file kita klik 2 kali. Oke, sama ya. Nah, kemudian untuk tampilan di dalam, kita coba tampilkan di Atom dan Notepad++ Sublime Text dan Sublime Text ya. Kita buka Atom, kita open folder yang tadi belajar di HTML. Oke. Oke, ini tampilannya di Atom. Kemudian di Sublime Text kita tes tampilan di Sublime Text.
ini unregister karena ini trial ya, bukan yang karena harus bayar $80. Kita buka di dan kurang satu di Notepad. File open, kita buka file kita. Nah, ini tampilannya. Oke, kita mulai dari Visual Code. Nah, tampilannya cukup menarik ya. Seperti ini tampilan dari Visual Code. Dan untuk tampilan di, nah ini untuk tampilan pada Atom, hampir sama tapi lebih smooth ini kayaknya. Kemudian ini tampilan di Sublime Text. Menurut saya terlalu terang untuk font-fontnya. Dan ini tampilan dari Notepad++. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi bahwa Notepad++ itu tampilannya kurang menarik tapi bagus untuk pemula. Dan bertanya, bang, terus kita pakai yang mana nih bang? Kalau untuk pemula kalian bisa pakai Notepad++ atau Visual Studio Code atau Atom karena yang gratis ya. Kalau Sublime Text tadi bayar. Nah, kalau saya nanti untuk materi selanjutnya saya lebih sering menggunakan Visual Studio Code karena saya terbiasa dengan tampilan dari Visual Studio Code. Jadi kalian jangan bingung mau pakai yang mana, itu cuma tools. Jadi kalian bisa milih. Oke, sekian dari materi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.